Baik. Mari silakan Bu Ainur Aini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Ananda Ujang sehat? Ya Allah, Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, Ananda dia sehat, Ananda dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Ibu lihat, walaupun ini sudah siang ya, sudah di jam terakhir nih, tapi wajahnya ceria-ceria semuanya ya. Baik, kita akan mulai saja ya pembelajaran hari ini, dan pastinya sebelumnya kita awali dengan doa. Ya, silahkan Ananda Nur sebagai ketua kelas nih, silahkan dipimpin doa dulu. Iya. Teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ananda Nur ya yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan diawalinya kegiatan pembelajaran kita dengan doa, Allah bisa memberikan kelancaran dan keberkahan ya anak-anak sekalian ya. Berkah dalam arti kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Baik, sebelumnya Ibu lihat nih masih belum siap ya. Nah, silahkan disiapkan terlebih dahulu perlengkapannya ya, dari mulai bukunya, kemudian alat tulis dan lain sebagainya, yang menandakan bahwa kita sudah siap untuk belajar. Nah, sambil kalian menyiapkan pembelajaran, alat-alatnya dan lain sebagainya, Ibu akan cek absen dulu ya. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ada siapa? Aflah, Bu. Oh, Nurul Aflah. Ada kabar kenapa Nurul Aflah tidak hadir hari ini? Ibunya meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kita doakan semoga ibunda dari sahabat kita semuanya, Nurul Aflah, diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Nurul bisa sabar ya, tabah. Kalian nanti kalau sempat diagendakan mungkin ya Nak Nurgianta untuk menjenguk atau takziah ya ke rumah Nurul ya. Ya Bu. Ya, insya Allah. Amin. Semoga Nurul bisa segera on lagi ya dan bisa kembali bersama kita belajar. Baik, kita akan mulai saja ya anak-anak sekalian. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran ya. Nah, Ustazah, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih terkait materi kita di pekan lalu ya. Nah, masih ingat materi kita adalah tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Coba Nah Abdul Qadir, masih ingat nggak apa saja? Nah, satu saja ya boleh. Silakan sebutkan dari macam-macam sholat sunnah. Satu saja contoh dari sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Ada sholat taraweh, Bu. Oh, taraweh, Masya Allah, barakallah. Itu betul sekali ya, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Nah, Ananda Desi. Ya. Ya, Bu.
Kalau contoh dari sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, masih ingat ada apa saja? Ada sholat rawatib, Bu. Ada sholat sunnah rawatib, betul sekali, Masya Allah, barakallah ya, Desi. Nah, alhamdulillah semua masih ingat ya dengan materi kita pekan lalu. Dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran materi bab baru ya. Nah, sebelumnya nih Ibu akan share screen terlebih dahulu. Bentar. Tidak bisa ya. Bentar ya. Tadi udah keluar, Bu. Ya, sudah keluar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Coba Ibu share screen lagi. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan sujud ya. Macam-macam sujud, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sebelumnya, Ibu sudah menyiapkan sebuah gambar. Silahkan diamati gambar berikut ini. Sudah terlihat gambarnya? Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, baik. Silahkan diamati terlebih dahulu gambarnya. Nanti siap-siap ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. baik. Nah, coba sekarang Ade. Menurut Ade ini apa ya? Gambar ini menunjukkan hal apa ya? Subhanallah, Bu, mobil hancur. Mobilnya tapi hancur, terus? orangnya tidak ingin dia melakukan sujud karena bersyukur terhindar sepertinya. Oh, Masya Allah, betul sekali ya. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang sedang sujud ya di depan mobilnya yang hancur. Sepertinya tadi kata Ade ini sudah terjadi kecelakaan dan laki-laki ini selamat. Kemudian laki-laki tersebut melakukan sujud sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fi. Terima kasih ya, Ade ya. Baik, nah kira-kira motivasi apa yang bisa kalian aplikasikan dari gambar ini? Tadi laki-laki ini bersyukur ya kepada Allah karena sudah selamat dari sebuah bencana. Kira-kira kalian merasakan nggak motivasi yang lain? Ya, Nak Ujang mungkin? Iya, Bu. Ya, Jadi, bagaimana? Kalau kita misalkan merasa sakit, lagi ada nih, Bu. Misalkan sakit di tubuh kita, misalkan sakit gigi, tapi kita masih tetap bisa bersyukur dengan anggota badan kita yang lainnya yang sehat, gitu, sehingga bisa melaksanakan syukur. Ya, Masya Allah. Jadi walaupun kita ada yang kita rasakan ya sesuatu yang sakit, tapi tetap nikmat Allah itu lebih banyak dari sakit yang kita dapatkan gitu ya, Ujang ya. Ya, betul sekali. Ya, telinga kita sehat, mata kita sehat, kuda kita sehat. Ya. Pak Ujang keren, Bu. Pak Ujang keren. Kenapa, Nade? Pak Ujang keren. Oke, keren. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, tadi walaupun kita mendapatkan sesuatu yang kurang nyaman mungkin ya, tapi pastinya kita merasakan nikmat Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan hal-hal yang tadi ya mungkin kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka hal ini harus menjadi motivasi ya untuk kita semua, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, ketika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmatnya. Ya. Jadi semoga ketika kita terus
bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus juga menambah nikmat-nikmat yang lainnya untuk kita semuanya, gitu ya. Nah, kira-kira ya manfaat apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mempelajari materi ini ya, yang materi yang akan kita pelajari. Karena kan biasanya sebelum kita melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu ada istilah ambag gitu ya. Apa manfaat bagiku? Nah, apa manfaat bagi kita ketika kita mempelajari materi kita pada hari ini? Coba Nadia, mana Nadia? Kira-kira menurut Iya, Nadia Bu. ya, kira-kira manfaat apa ya yang bisa Nadia dapatkan dengan belajar materi sujud pada hari ini? Ya, kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang Allah takdirkan ke kita, Bu. Baik, terima kasih ya, betul sekali. Jadi kita akan menjadi seorang pribadi yang pandai bersyukur. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Ibu akan menyampaikan ya kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ya di sini ada 4 kompetensi ya. Yang pertama adalah kompetensi spiritual, yaitu bagaimana melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Kemudian yang kedua, kompetensi sikap, ya, mampu menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu pengetahuan, memahami hikmah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Dan yang keempat, kompetensi keterampilan, mempraktikkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, dan ini juga sekaligus menjadi tujuan kita, ya, tujuan pembelajaran kita. Walaupun kita tidak akan selesai nih untuk keempat hal ini ya, kita akan jadikan menjadi 2 pertemuan insya Allah. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke tujuan pembelajaran 4 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana kalian ya peserta didik mampu memahami pengertian dari 3 sujud yang akan dibahas, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan macam-macam sujud berikut tata cara dan ketentuannya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian mampu menunjukkan dalil yang tepat ya, yang berkaitan dengan sujud. Kemudian yang keempat adalah mampu memahami hikmah dari 3 sujud tadi. Nah, oke. Dan selanjutnya, Ibu juga akan menjelaskan terkait langkah-langkah pembelajarannya ya. Kita mau ngapain aja sih hari ini gitu ya, belajarnya seperti apa. Nah, insya Allah kita akan menggunakan metode problem based learning ya, PBL, yaitu nanti insya Allah setelah ini ya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian akan berdiskusi terkait masalah yang diflurkan ya untuk kalian. Nah, dan di akhir ya setelah kalian berdiskusi, kalian harus menyajikan, nah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di hadapan teman-teman lainnya. Dan kelompok yang lain ketika temannya presentasi ya boleh menanggapi atau mungkin bertanya dan lain-lain. Nah, itu ya langkah-langkahnya. Bisa dipahami ya, Nak ya? Bisa, Bu. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu sudah menyiapkan pretest nih untuk kalian. Siap? Bu. Iya, Bu. Siap, Ya, Bu. alhamdulillah. Nah, silahkan buka gadget kalian ya. Baik, Bu. Tab ya yang kalian miliki, boleh. Silakan atau mungkin pakai perangkat laptop juga boleh. Silakan membuka joinmyquiz.com, kemudian ini kodenya. Bergabung dengan kode 35617419. Ya. Baik, Ibu cek dulu nih, apakah sudah ada yang bergabung atau belum?
Nah, ini ya, kuisisnya sudah siap. Tinggal kalian kerjakan. Belum ada peserta yang bergabung. Silahkan gabung ya, Nak ya. Ibu tunggu. Mana gabung? Ya. Gabung. Baik, sudah semuanya? Sudah selesai mengerjakan pretestnya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Gimana? Nah, Adek, bisa nggak ngisinya nih? Susah banget, Bu. Ya lumayan ya. Susah. Kita belajar ya. Baik, Ya. tapi yang lain mungkin ada. Sana Yuni tadi mengerjakan? Tadi Ya, masuk Bu. info nilai juga. Ada Bu. yang bisa dikerjakan? Alhamdulillah ada, Bu. Oh, ada ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. apa? Karena kan pretest ini masih awal ya, sebagai menguji sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Gak apa-apa. Baik, selanjutnya langsung saja ya, kita akan masuk ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu mempelajari materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud. Nah, Assalamualaikum. sebelumnya, Ini dia ya, ya anak-anak sekalian minta tolong ya, mungkin ketika tidak sedang berbicara bisa di mute terlebih dahulu nih suaranya. Nak Ujang mana nih Nak Ujang? ada mau Nak Ujang, gitu. Nak Ujang. Nah, Ujang asik, Bu. Lagi asik. Izin nggak nih, Nak Ujang? Ayo, lagi ke iya, kamar Bu. mandi, jangan-jangan nih nggak izin sama ibu ya. Mas Ujang. Kalau udah Ya. kelar mandi sudah. Iya, Bu. Sudah ada lagi? Oke, baik. Ya. Baik, sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Sebelumnya, Ustazah, Ibu mau bertanya nih. Maaf. Ibu mau bertanya, ketika misalnya kita mendapatkan nikmat yang banyak ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita apa yang bisa kita lakukan gitu ya kepada Allah? Apakah kita perlu melakukan memperlihatkan ungkapan syukur kita kepada Allah? Siapa kira-kira yang mau menjawab? Ya, Nak Nur, kayaknya udah siap-siap mau menjawab nih. Ini cuma pegang mulut tuh. Gak apa-apa, lanjutkan. Apa? Ya, apapun keadaannya kita harus bersyukur, Bu, baik dengan lisan kita atau dengan anggota tubuh kita. Bu, izin Masya sebentar ya. Allah. Ya. Izin Kenapa sebentar ya, Nak Bu. Adek? Mau ke toilet dulu. Oh iya, silahkan. Baik, luar biasa tadi ya Nak Nurgianta sudah menyampaikan apapun kondisi kita, memang kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah setelah ini kita akan mempelajari lebih lanjut ya terkait materi. Sebelumnya Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Tadi Ibu sudah bagi kelompoknya. Nanti bisa kita lihat. Bentar. Nah, biar kalian bisa lihat sendiri ya. Gabung dengan kelompok siapa nih. Nah, tadi Ibu sudah membagi dengan cara random ya. Secara online. Jadi 4 kelompok. Nah, sudah bisa terlihat kelompoknya? Bu. Sudah, ada ya? Alhamdulillah. Nah, tim yang pertama, kelompok pertama ada Nak Desi dan Nak Ika. Mana Nak Desi? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Nak Ika ada, Nak Ika? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Kelompok yang kedua, Nak Ujang. Ada ya? Baik. Dan Nak Dia, insya Allah ya, kelompoknya. Kemudian kelompok yang ketiga, Nak Ade tadi masih ke toilet ya. Dan Nak Yuni. Nah, kemudian yang terakhir adalah
Nurgianta, dan Abdul Qadir. Insya Allah semuanya siap ya untuk berkolaborasi, berdiskusi, memecahkan permasalahan yang akan Ibu sampaikan setelah ini. Nah, sebelumnya, ya. Baik. Sebagai stimulus saja ya, ini sedikit Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait materi. Yang pertama adalah diawali dengan firman Allah ya. Dalil surat As-Sajdah ayat 15. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah apabila diperingatkan dengan ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Ini merupakan landasan dalil ya, terkait sujud. Nah, kemudian nih di sini Ibu sekali lagi ya hanya memberikan stimulus saja untuk materi ya. PPT ini Ibu akan share di Google Classroom. Silahkan kalian nanti bisa cek di Google Classroom-nya untuk membaca lebih lengkap lagi terkait materi hari ini. Di sini pengertian sujud ya. Sujud syukur adalah pengakuan seorang atas kebaikan yang diberikan kepadanya. Jadi ada pengakuan ya, ketika ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kita akui perbuatan baiknya dengan memberikan ucapan terima kasih gitu ya, bersyukur. Kemudian sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar salah satu ayat sejadah ya. Nah, kemudian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau sebelum salam ya, karena terjadinya sebuah kesalahan dalam tata cara sholat. Nah, seperti tata caranya di sini sekilas saja ya. Pertama, ini tata cara sujud syukur ya. Jadi seperti ini caranya untuk sujud syukur. Niat, kemudian dilanjutkan takbir, sujud ya, membaca doa sujud syukur ya. Kemudian duduk di antara dua sujud dan kemudian mengucapkan salam. Ini duduk terakhir ya. Baik, ini adalah tata cara sujud. Kemudian selanjutnya sujud sahwi ya. Untuk sujud sahwi ini contohnya ya di sini ya. Dimulai dengan sujud bisa terlihat ya. Kemudian sujud sahwi dengan membaca bacaannya yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk iftirosh setelah sujud yang pertama, kemudian sujud sahwi yang kedua, ya. Kemudian duduk tawaruk atau tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Ya. Cara sujud sahwi. Sedangkan untuk sujud tilawah itu ya. Sujud tilawah itu adalah sujud bacaan atau ketika kita mendapatkan atau membaca atau mendengar ya ayat-ayat sajadah. Nah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar sholat dan juga bisa dilakukan ketika sholat. Nah, seperti ini ya tata caranya. Jadi sujud satu kali dengan takbiratul ihram dan niat sujud tilawah tanpa salam. Itu ketika di luar sholat. Ya mungkin ketika tilawah, kemudian tiba-tiba di ayat sajadah gitu ya. Nah langsung takbir, kemudian sujud dan duduk kembali melanjutkan tilawahnya. Nah sedangkan ketika sholat, ya sujud satu kali dengan takbiratul ihram dan niat sujud tilawah tanpa salam juga ya, karena sedang sholat jadi nanti langsung melanjutkan kembali sholatnya seperti itu. Bacaannya seperti apa? Sajada wajhihi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Terakhir dengan hikmah ya. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat hikmah dari sujud syukur
ya sebagai pelajaran untuk berterima kasih, mempertebal keimanan, menambah nikmat dari Allah, ya, sikap kualitas diri. Sedangkan hikmah sujud sahwi tidak berbeda semua, karena yang tidak pernah lupa itu hanya Allah, ya, kita sebagai manusia ada kalanya kita lupa itu. Kemudian yang terakhir adalah istighfar ketika salah dan khilaf. Nah, sedangkan hikmah dari sujud tilawah adalah dijauhkan dari godaan setan, menghayati bacaan dan maknanya, dan bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sebagai stimulus ya awalan sebelum kalian melakukan diskusi. Nah, tadi sudah Ibu bagikan kelompoknya. Masih ingat nggak? Ya, kelompoknya sama siapa? Tadi. Dengan Mas Nurgianta, Bu. Oh, betul sekali. Masya Allah, ini ya, Abdul Qadir nih. Masih ingat. Berarti insya Allah yang lain juga ingat ya. Saya dengan Bu Desi, Bu. Saya dengan bukan. Ayo, sama siapa tadi? kan ya. Ade sama Yuni. Oh iya. Nah, jangan sampai salah ya teman diskusinya. Tidak lupa. Iya. Oke, baik, tidak apa-apa. Nanti akan saya ingatkan kembali ya untuk timnya. Nah, apa yang akan kalian diskusikan? Nah, yaitu terkait dengan beberapa permasalahan, ya. Permasalahannya di sini ada, Ibu fokuskan saja langsung, walaupun sebetulnya nanti Ibu kirim ya LKPD-nya. Bentar. Ini untuk LKPD-nya Ibu nanti kirim ya WA saja, kemudian bisa kalian baca ya instruksinya, kemudian bisa didiskusikan. Nah, di sini ada 4 permasalahan sesuai dengan kelompok kalian ya. Nah, di sini kita lihat lagi mungkin yang lebih jelas. Di sini tadi. Ya. Untuk kelompok 1 nanti akan mendiskusikan ini ya, kelompok 2 juga akan mendiskusikan hal ini, nanti Ibu inikan lagi ya satu-satu. Nah, di sini fokus kalian adalah silahkan mencari ya dari materi yang sudah Ibu share di Google Classroom dan bisa kalian tambah dengan membaca di literatur lain ya, baik itu dari internet atau dari buku paket yang ada bersama kalian saat ini. Silahkan cari, fokusnya adalah tata cara sujud ya, tata cara sujud. Kemudian yang kedua, sebabnya, alasannya kenapa kalian melakukan sujud itu gitu ya, disesuaikan dengan permasalahan. Kemudian yang ketiga, silakan analisa hikmah yang bisa kalian ambil dari permasalahan tersebut gitu ya. Pastinya ada hikmah di setiap kejadian gitu kan ya. Nah, seperti itu. Baik, nah Ibu akan memberi waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu siap-siap presentasi hasil diskusi kalian. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa, Bu. Ya, silakan kembali ya. Kelompok 1 ada Desi dan Naika, kelompok 2 Nak Ujang dan Nadia, kelompok 3 dan Nak Yuni, dan kelompok 4 Nak Nurgianta dan Nak Abdul Qadir. Nanti sesuai dengan nomornya masing-masing ya, materi yang soal atau permasalahan yang kalian bahas sesuai dengan nomornya masing-masing. Ya. Baik. Bu, yang ketiga tolong diinikan, Bu. Yang ketiga. Oke. Bu, yang pertama coba di... Mau yang pertama juga? Iya. Siap. Ini yang tadi yang ketiga sudah belum? Nah, Ade, sudah bisa dipahami? Sudah ditemukan? Sebentar, Bu, sebentar. Oke. Baik. Sudah ya? Baik. Baik. Sekarang nomor berapa tadi?
Yang pertama, Yang Bu. pertama. Oke, silahkan. Kak Desi. Yang Ya, kedua sudah, Bu. juga, Bu. Siap. Sebentar ya, Nadia ya. Sudah, Nak Desi? Sudah bisa ditemukan? Belum, Bu, sedang diskusi, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Silahkan diskusi dengan hangat ya. Nah, dia ini kelompok 2 nih. Diurutkan Bu Guru. Iya, baik Pak. Baik Nak. Sebentar ya. Gantian. Sebetulnya Ibu sudah kirim loh. Iya Bu, Ibu sudah kirim, hanya nggak tahu bercecer. Iya. Aduh, kemana itu ya? Ya nggak apa-apa, ini sambil ditampilkan kembali ya permasalahan-permasalahannya. Baik, ini yang kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah tadi yang ada ya? Oke, kelompok 4. Ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau ada kesulitan memahami dan ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Kelompok 2 ini Bu, apa soalnya? Sebentar, ini sudah? Nak Nurgianta? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, ini Nak Ujang, kelompok 2 nih. Oh iya. Baik. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya untuk berdiskusi. Siap-siap nanti mempresentasikan hasil diskusi. Ketika pada rakaat tidak melakukan tasyahud awal. Ya, Ingat, kita berkaitan dengan sujud ya, sujud syahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kira-kira ini masuk ke sujud yang mana? Kemudian bagaimana caranya dan sudah. Baik. Oke, alhamdulillah nih waktunya sudah habis ya. Semuanya sudah selesai berdiskusinya? Ya, selesai Bu. Sudah, alhamdulillah. Kita akan sama-sama mendengarkan setelah ini dari masing-masing kelompok. Silakan disepakati siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Kita awali dengan kelompok 1. Silahkan. Siapa nih yang akan menyampaikan? Nak Desi atau Nak Ika? Nak Desi? Nak Ika? Halo, halo. Ada nggak ya? Baru ke belakang, Bu. Izin. Oh, baik. Nggak apa-apa. Kita lewat dulu ya untuk kelompok 1 karena ternyata izin dulu ya ke belakang. Baik, kita akan masuk ke kelompok 2. Coba kelompok 2 ada Nadia dan Nak Ujang. Siapa yang akan menyampaikan? Nadia? Ujang, Bu. Sudah disepakati ya. Baik. Silakan Nak Ujang. Iya. Tadi kan permasalahannya adalah ketika seorang yang bernama melakukan sholat, kemudian di rakaat kedua dia lupa tidak melakukan tahiyat awal ya Bu ya? Iya, betul. Tahiyat awal. Kemudian dia baru ingat ketika pada rakaat keempat kan ya? Iya. Maka yang harus dilakukan oleh Rudi adalah dia melakukan sahwi. Sujud sahwi, Jadi Masya Allah. lupa. Ya. Bagaimana caranya? adalah, ya,
caranya Ibu maaf ada sebelum bel, dia Ibu ada bel. Sudah, Bel? sebelum Sudah Oh. bel, Bu. melakukan Ya, baik. Sebentar ya, sabar ya. ya sebelum salam dia melakukan sujud sahwi begitu. Oke, baik. Bacaannya bagaimana yang tadi Ibu sampaikan. Ya, Subhanallah la yanam iya, dua keren. kali, kemudian antara dua sujud lagi, kemudian bangun terus Baik. Hikmahnya apa ya? Ketika kita melakukan sujud sahwi, apa yang ditemukan coba oleh Nak Ujang tadi? Ketika kita melakukan sujud sahwi, mungkin ada dari kelompok yang lain mau menanggapi? Kelompok 1 atau Baik, kelompok Bu. 2? Baik, Bu, menyadari kekurangan diri, manusia tidak luput dari lupa. Kesalahan dan lupa, Masya Allah. Betul sekali ya, kolaborasi yang hebat nih antara kelompok 2 dengan kelompok 3 tadi ya, saling melengkapi. Terima kasih untuk kelompok 2, Nak Ujang ya, dengan Nadia mungkin yang sudah berdiskusi tadi ya, dan menghasilkan presentasinya tadi yang luar biasa ya. Jadi betul sekali yang dilakukan adalah sujud sahwi, dan tata caranya tadi sudah disampaikan, kemudian hikmahnya juga tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya, diwakili oleh kelompok 3. Baik, anak-anakku sekalian, Masya Allah ya, tadi semuanya sudah menyampaikan presentasinya masing-masing. Nah, dan Ibu lihat, alhamdulillah ya, semuanya bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ibu apresiasi untuk semua kelompok. Kita beri tepuk tangan dan diakhiri dengan takbir ya. Tepuk tangan dan takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Anak sekalian, selanjutnya tidak terasa ya, tadi pembelajaran kita sudah berlangsung. Insya Allah sebentar lagi kita akan menutup pembelajaran kita. Dan tentunya Ibu ingin mengetahui ya, refleksi atau apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan bisa menampilkan emot-emot yang sesuai ya dengan hati kalian. Misalkan emot bahagia atau emot apalah. Silahkan yang mewakili bahwa itulah perasaan kalian dengan mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan. Mana emotnya? Oke, baik. Nak Nurgianta sudah menyampaikan jempolnya. Yang lain, bagaimana perasaannya? Bagaimana pembelajaran kita? Oh, Nak Abdul Qadir juga ada jempolnya. Nak Desi, Masya Allah, bahagia nih sepertinya. Iya. Nak Ujang? Iya. Apa tuh artinya? Bahagia, Bu. Oh, bahagia. Alhamdulillah. Kemudian? Ada merah-merah. Alhamdulillah. Ya, berarti semuanya bisa merasakan bahagia ya di pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga ya dengan pembelajaran kita ada banyak hal yang bisa diambil. Tentunya sebelum nanti kita tutup, kita akan sama-sama ambil kesimpulan dulu nih. Ya, coba bantu Ibu nih. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama siapa? Yang siap? Nanti Ibu kasih poin lebih nih nilainya. Siapa? Ya, Nak Nurgianta. Coba Ya, kesimpulannya apa ya dari pembelajaran kita hari ini? Ya, dari pembelajaran kita dalam kondisi senang ataupun susah ataupun kita kondisi lupa, kita harus ingat kepada Allah dengan cara melakukan sujud terkait dengan kondisinya, bisa sujud syukur, tilawah, atau sujud apa itu yang pertama ya, ada sujud
syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Sujud sahwi, betul sekali, Masya Allah. Barakallahu fiik ya, Nak Nurgianta. Baik, mungkin satu orang lagi nih yang mewakili. Ya tadi berbagai kondisi tadi ya kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir satu lagi. Sudah mau bel, Bu, mohon maaf. Oh, sudah mau bel ya. Oh iya, baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan ya, karena memang tadi Ibu bilang, Ibu sampaikan, insya Allah pembelajaran ini 2 kali pertemuan ya. Ada tugas ya yang bisa kalian lakukan di rumah, yaitu membaca kembali terkait tata cara dan ketentuan sujud, 3 sujud yang sudah kita pelajari hari ini. Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai persiapan ya untuk praktek di pekan depan. Jadi insya Allah pembelajaran kita di pekan depan adalah praktek ya Nana ya, disiapkan sebaik-baiknya, dibaca sebaik-baiknya. Nah, untuk pekan depan juga insya Allah akan ada post test ya untuk semua. Nah, setelah selesai pembelajaran, nanti kita akan lakukan tes sebagai tolak ukur ya, untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita. Baik, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan tentunya kita akan tutup pembelajaran kita dengan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak Nurgianta, silahkan dipimpin doanya. Ya, teman-teman, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga Allah memberikan keberkahan atas pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mohon ampun kepada Allah apabila ada hal yang salah yang Ibu sampaikan pada materi kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya, Bu Ai.